Baik, berikut ini adalah tutorial mengenai aplikasi sederhana penggunaan database pada Microsoft Visual Basic. Yang pertama, kita buka aplikasinya, Visual Basic-nya dari menu Start, Program, Microsoft Visual Studio 6.0, kemudian Microsoft Visual Basic. Kita klik, dan ini juga kami sudah menyiapkan codingan dan gambar formnya. Jadi di sini akan kita coba untuk membuat form input data siswa. Ya, di sini adalah codingannya, kode-kode program yang diperlukan. Nah, untuk itu kita buat dulu database-nya. Setelah tadi kita klik Visual Basic, muncul seperti ini, diklik open. Setelah itu untuk membuat database kita menggunakan MSDB, ya. Diklik dari menu add in, kemudian pilih Visual Data Manager. Kalau tidak muncul, perhatikan di bagian bawah sini, ya. Ini Vis Data, silakan diklik. Kemudian kita buat database-nya dari menu File pada Vis Data, New, Microsoft Access versi 7.0. Kita klik di sini. Ya, di sini adalah proses penyimpanan. Sebaiknya kita simpan dalam satu folder biar nanti memudahkan kita untuk pencarian. Misalnya di sini kita buat folder baru. Dengan foldernya siswa. Ya, kita buka, klik open. Ya, aktifkan di sini, diklik, kemudian klik open. Pastikan dia udah ada di atas. Kemudian kita kasih nama DB siswa, database siswa. Kita save, ya, klik save. Selanjutnya setelah seperti ini, database-nya sudah kita buat. Selanjutnya kita buat tabel dengan cara klik kanan di sini, new tabel. Untuk tabel name kita beri nama siswa. Ya, kita tambahkan fill-nya dengan cara klik add fill. Yang pertama kita kasih niche, ya, nama Windows siswa, tipenya teks, size-nya 10. Klik OK. Kemudian yang berikutnya nama, tipenya masih sama, teks, size-nya kita kasih 25. Oke. Yang ketiga tadi kelas, tipenya teks, size-nya kita kasih 5. Kemudian jurusan, size-nya kita kasih 3. Kemudian kita close. Selanjutnya kita buat indeks dengan cara klik add fill. Nah, indeks ini nanti digunakan untuk pencarian. Kita kasih niche indeks. Kemudian ini adalah nama indeksnya. Kita klik fill yang ada di bawah niche sekali saja hingga dia muncul di atas. Kemudian kita OK. Klik OK. Kemudian close. Jadi ada fill, ada indeks. Yang terakhir dalam proses pembuatan
tabel, kita klik build table. Oke, sudah jadi ada database DP siswa, kemudian nama tabelnya siswa. Kita kembali ke Visual Basic untuk membuat formnya. Jadi ini contoh gambar formnya. Nah, kita buat di sini. Menggunakan komponen-komponen, ada label untuk judulnya, niche, nama, jurusan, kelas. Oke, supaya ini kita buat size-nya auto yang menyesuaikan dengan teks yang ada. Kita ganti true. Oke. Nah, setelah itu baru kita ketik form input data siswa. Nah, bisa kita tambahkan di bawahnya, kita pakai teks lagi. Tadi ketinggalan satu, auto size row SMA caption, dipastikan SMA SMK Negeri 1, misalnya Kota Bumi. Oke, yang penting kita jadi formnya dulu. Oke, yang berikutnya nomor induk siswa, kemudian setelah nomor induk siswa, nama siswa, kemudian kelas, jurusan. Kasih label. Oke, kita lihat contohnya di sini menggunakan combo. Jadi untuk kelas dan jurusan menggunakan combo. Oke. Kemudian kita sesuaikan untuk labelnya. Supaya kelihatan, kita besarkan teksnya. Kita tunggu. Oke, kalau sekiranya kebesaran kita kecilkan, kita kasih 12. Dirapikan dikit. Setelah itu kita susun untuk komen-komennya, komen button, kita tambah, kita simpan, kita ubah, kita hapus, kita keluar.
option. Kita bisa pakai bahasa Inggris. New, save, edit, delete, exit. Kita coba pakai bahasa Inggris, padahal untuk ini sama. Oke, kemudian kita tambahkan data komponennya. Oke, selanjutnya, nah ini kita kecilkan saja. Nah, kita buat untuk cari data. Ya, kita tambah frame di sini. Kita gunakan saja frame. Captionnya masukkan niche. Akhirnya nanti kita melakukan pencarian berdasarkan niche. Kita tambahkan teks untuk nanti memasukkan niche-nya. Kemudian satu comment button, tombol untuk cari. Oke, bisa kita kecilkan kembali ya. Kemudian coba kita tambahkan komponen DB Grid ya, dengan cara klik kanan pada toolbox tadi, kanan, pilih komponen, kita cari nama komponennya Microsoft Data Bound Grid Control 5.0 SP3. Ini kita centang, kemudian kita klik apply, close. Di sini jadinya kita buat memanjang. Ya, untuk desain formnya sudah. Sekarang kita hubungkan form ini ke database yang tadi sudah kita buat. Saya ingat tempat penyimpanannya dokumen siswa, foldernya, nama databasenya data siswa. Oke, yang pertama komponen data. Kita bisa kasih untuk captionnya siswa atau data siswa ya, ini sebagai untuk pengingat saja. Kemudian database name di properties kita klik titik 3, kita cari tadi database yang kita buat di dalam dokumen foldernya siswa. Oke, jika sudah ketemu database yang tadi sudah dibuat, diklik, kemudian klik open. Oke, scroll lagi ke bawah, pentokin, cari properties record source. Record source-nya siswa, record set tipe,
tabel. Nah, kemudian untuk di big read propertiesnya data source, kita pilih data 1. Nah, kemudian untuk teks 1, teks 2, combo 1, combo 2 yang perlu dirubah data source, data 1, data fill disesuaikan dengan fungsinya. Teks 1 untuk niche, teks 2 sama data source, data fill, nama, begitu seterusnya sampai ke combo. Oke, data fillnya kelas, data source, data fill. Nah, langkah-langkah untuk mengkoneksikannya ini tidak boleh terbalik. Jadi yang pertama data, bisa data source, kemudian teks. Teks ini harus data source dulu. Nah, sekarang kita masukkan kode program. Untuk mengkoneksikan sudah, kita masukkan kode program untuk tombol new. Oke, new kita bisa lihat di sini. Ya, sini sudah ada keterangannya: cari, simpan, ubah, tambah, hapus, keluar. Nah, kita masukkan yang ini. Kita bisa copy. Oke, di sini kita paste. Nah, di sini kita sesuaikan. Di sini menggunakan teks 1. Ya, jadi begitu diklik new, nanti cursor akan ke teks 1. Maka di sini juga teks 1. Oke, yang berikutnya simpan atau save. Kita lihat di sini perintahnya simpan. Yang ini kita copy lagi, kita paste. Nah, untuk ini tidak ada yang perlu diubah. Kemudian edit sama dengan ubah. Oke, private sub dan end sub itu di sana sudah ada, jadi tidak perlu ikut di copy. Oke, ini juga tidak ada yang perlu diubah. Delete, kita hapus. Kita lihat di sini, hapus. Oke, kita copy lagi, kita paste. Tidak ada yang perlu diubah. Sekarang exit ini keluar, kita copy, kemudian kita copy, kita paste. Oke, ini tidak ada yang perlu diubah. Kemudian tombol cari yang terakhir, kita lihat di sini tombol cari ada di sini. Kita copy, kita paste. Oke, data 1 record set index. Nah, kode index ini kita sesuaikan dengan yang tadi sudah kita buat di tabel. Indeksnya tadi kita kasih nama niche index. Data 1 titik record set titik sec sama dengan titik teks 1 titik teks. Nah, di sini kita lihat untuk pencarian dia berdasarkan teks 3. Maka di sini harus teks 3. Nah,
cukup. Ini sekarang yang terakhir kita masukkan perintah kode untuk mengisi pilihan di dalam combo ya. Jadi supaya nanti form dijalankan, kemudian keyboardnya mulai error, di dalam combo ada pilihannya, kita menggunakan form load. Kita klik 2 kali formnya. Nah, di sini combo 1 titik. Nah, titiknya juga keyboardnya error. Keyboardnya error. Oke, 1 C. Tadi di item kelas 1 misalnya. Nah, untuk mempercepat ini kita copy, kemudian kita paste, enter, paste lagi, yes. Oke, tinggal kita rubah. Misalnya di sini combo 2, combo 1 pilihannya kelas 1, kelas 2, kelas 3, benar-benar error. Kemudian untuk jurusan misalnya TKJ, ini keyboardnya ngetik sendiri. RPL misalnya. Kemudian maksudnya otomotif. Oke, seperti ini sudah ya, kode programnya sudah kita masukkan semua. Kita simpan dulu, file, save project. Nah, kita usahakan untuk penyimpanannya di folder yang sama ya, dimana tadi di dokumen, kemudian tabelnya siswa. Yang pertama F form, kita kasih F siswa, kita save. Kemudian projectnya P siswa. Oke, sudah selesai ya, karena keyboardnya error. Kita coba jalankan. Kita klik new, nomor induk misalnya 1001, namanya kita kasih nama Joko, kelas
kelasnya 1, jurusannya TKJ, kita save. Masuk, new lagi 1002, kita kasih nama Ceki, kelasnya 2, RPL, kita save. Kita new lagi 1003, kejauhan Joni, kelasnya 3, foto, kita save. Kita klik 2 kali save nya. Oke, seperti itu. Jadi untuk new ditambah, simpan, save, ubah, edit, delete, hapus, exit, keluar. Jadi kalau ketika kita klik keluar, exit, ada pertanyaan yakin mau keluar, jika tidak ya tetap yes, baru dia keluar. Untuk fungsi edit, kalau ini langsung kita ubah, kita klik edit, maka yang berubah ini. Misalnya di sini nolnya ada 3, kita kurangi 1, kita klik edit, dia berubah. Nah, bagaimana yang tidak muncul di sini? Kita klik, ketikkan niche-nya dulu, kita cari dulu S1003. Misalnya kita klik, keyboardnya kita cari, nah ketemu. Nah ternyata salah di sini, kelasnya 2. Yang tadi di sini kelas 3, kita ubah ke kelas 2. Edit. Joni berubah ke kelas 3. Nah untuk menghapus pun sama seperti itu. Kalau langsung kita klik delete, maka jawabannya hilang. Oke, seperti itu. Cukup ya, kita tutup. Oke, kita buka folder yang tadi. Ini dokumen ya, ada di dokumen, foldernya siswa. Nah di sini ada beberapa file, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah kalau untuk penugasan ini harus terkirim semua. Nah supaya ini menjadi satu file, maka bisa dikompres, bisa diklik kanan, add to archive. Misalkan di sini kita kasih nama tugas siapa namanya, misalnya tugas pertama. Tugas 1 pertama. Oke, kita save. Oke. Nah, dia menjadi satu file. Kita gabungkan. Nah, inilah yang nanti dikirim. Jadi di dalam satu file ini ada mengandung 6 file. Kalau kita buka, oke, seperti itu. Oke, saya kira cukup. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih.